Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Reskiana Putri dengan NIM 21010400044 dari kelas 3B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Analisis Jenis Makna pada Lirik Lagu Cermin karya Nadine Amiza. Pertama-tama yaitu kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun makalah yang berjudul Analisis Jenis Makna pada Lagu Cermin karya Nadine Amiza. Penulis juga bersyukur karena telah menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik sebagai ujian akhir semester. Selain itu, makalah ini bertujuan menambahkan wawasan tentang menganalisis lirik lagu bagi para pembaca maupun bagi penulis sendiri. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andato Tutukiati M.Hum selaku dosen mata kuliah semantik, serta ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman yang telah mensupport saya untuk membuat makalah ini. Namun, penulis juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan dalam makalah ini. Memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Semantik merupakan ilmu yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang salah satu dengan yang lain, serta hubungan antar kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut. Di dalamnya terdapat jenis-jenis makna antara lain ada makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial, makna non-referensial, makna denotatif, makna konotatif, makna kata, makna istilah, makna konseptual, makna asosiatif, makna idiomatikal, serta makna peribahasa, dan yang terakhir ada makna kias. Adapun jenis-jenis makna dapat dilihat dari berbagai teks wacana. Salah satunya yaitu teks wacana lagu, di mana lagu dapat masuk ke dalam teks wacana lisan bila dilihat berdasarkan medianya, dan juga dapat dikatakan sebagai wacana tulis bila dilihat berdasarkan teksnya. Lirik lagu merupakan hasil karya penciptanya berawal dari gagasan-gagasan tentang pengalaman-pengalaman atau peristiwa yang telah dilaluinya. Kemudian dituturkan melalui kata-kata dengan pemilihan bahasa yang telah dikemas dan terampung dalam bentuk lirik. Penulis memilih sosok penyanyi solo muda berbakat yaitu Nadine Amiza sebagai objek analisis melalui salah satu karyanya pada album Selamat Ulang Tahun yang berjudul Cermin. Karena pesan yang dibawakan dalam lagu Cermin yaitu peristiwanya berdekatan langsung dengan kehidupan sehari-hari yang mana manusia kadangkala membutuhkan waktu sejenak untuk beristirahat dan belajar sekaligus introspeksi diri tentang apa yang telah dilakukannya. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa saja jenis makna yang terdapat pada lirik lagu Cermin karya Nadine Amiza, serta tujuan masalahnya ada mengetahui jenis-jenis makna yang terdapat dalam lagu Cermin karya Nadine Amiza. Adapun manfaat penulisan, yang pertama ada manfaat teoritis dengan menambahkan wawasan kita mengenai jenis makna. Selain itu juga dapat menjadikan bahan referensi pembelajaran semantik mengenai jenis makna agar bisa mengetahui dan membedakan jenis makna apa saja yang ada dalam lirik lagu. Kemudian untuk manfaat praktisnya sendiri bagi penulis ada menambahkan wawasan langsung tentang melakukan analisis jenis makna dalam lagu berjudul Cermin karya Nadine Amiza. Sementara untuk mahasiswa sendiri lewat pembahasan mengenai analisis ini bisa menjadikan referensi mahasiswa untuk mempelajari jenis makna. Sementara untuk dosen, dengan adanya analisis pada lirik lagu membuat dosen bisa menilai dan mengevaluasi kemampuan mahasiswa mengenai jenis-jenis makna yang ada pada teks wacana yang berbentuk lirik lagu.
Memasuki bab kedua yaitu ada landasan teori. Pengertian semantik sendiri merupakan cabang ilmu linguistik yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda atau lambang, di mana kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai dan melambangkan. Kata semantik akhirnya disepakati dengan istilah yang digunakan pada bidang linguistik yang mempelajari hubungan tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandai. Jadi, bisa dikatakan semantik merupakan bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna dan arti dalam bahasa. Adapun jenis semantik sendiri ada 8, diantaranya ada semantik behaviorisme, semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, semantik leksikal, semantik historis, semantik logika, dan semantik struktural. Adapun jenis-jenis maknanya ada makna leksikal dan makna gramatikal, yang kedua ada makna referensial dan non-referensial, yang keempat ada makna denotatif dan konotatif, yang keempat ada makna kata dan makna istilah, yang kelima ada makna konseptual dan makna asosiatif, yang keenam ada makna idiomatik dan peribahasa, serta yang ketujuh ada makna kias. Yang dia ada pengertian lirik. Lirik merupakan komponen musik atau sarana menyampaikan pesan. Lirik merupakan jiwa sekaligus nyawa bagi penggambaran musik itu sendiri. Dalam lirik, sebuah lagu sama seperti bahasa dan komunikasi sebagai sarana dalam menggambarkan kenyataan dalam hidup manusia, juga sebagai sarana pelestarian sikap atau nilai. Makna ketika disampaikan kepada penikmat lagu itu sendiri berarti besar tanggung jawabnya, suatu nilai dan keyakinannya ikut tersebar. Lirik memiliki susunan kata-kata seperti puisi. Kata dalam lirik menjadi bagian dari bahasa pada musik. Adapun pada bab ketiga yaitu pembahasan. Yang pertama ada penelitian relevan. Penelitian relevan mengenai jenis-jenis makna dalam semantik. Penulis menemukan beberapa pembahasan tentang hal ini, khususnya pada analisis lirik Desember karya band Efek Rumah Kaca yang ditulis oleh Marins Devita Jana, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain itu, ada juga analisis makna leksikal dan gramatikal pada lagu dalam album Sarjana Muda karya Iwan Fals. Serta selain dalam lirik lagu penulisan juga menemukan analisis pada kumpulan cerpen Orang-orang Bolmington karya Budi Dharma yang diunggah di repository Unpas ACID. Pada lirik lagu Cermin sendiri, karya Nadine Amizah belum ditemukan kajian mengenai analisis jenis maknanya. Dalam internet pun hanya ditemukan analisis mengenai pesan moral dalam lagu Cermin, karya Nadine Amizah yang diunggah oleh Reportas UIN Banten ACID. Hal ini sangat berbeda, sehingga penulis akhirnya menganalisis lagu ini. Lewat makalah ini juga ditunjukkan untuk para pendengar lagu supaya bisa tahu bahwa lirik-lirik lagu itu terdiri atas berbagai jenis makna. Selanjutnya ada teks wacana. Pengertian dari teks wacana sendiri merupakan teks yang berisi rentetan kalimat yang berkaitan dengan rancangan ulasan atau proposisi yang satu dengan lainnya, di mana teks wacana memiliki makna yang utuh dan satuan bahasa yang terletak karena di dalamnya disusun secara padu. Dalam teks lagu sendiri merupakan salah satu bagian dari teks wacana karena teks lagu atau lirik lagu masuk ke dalam jenis wacana tertulis. Hal ini karena teks lagu merupakan luapan cerita atau kata-kata yang dituangkan dalam media tulis. Selanjutnya ada biodata Nadine Amizah. Nadine Amizah sendiri merupakan salah satu penyanyi muda Indonesia kelahiran tanggal 28 Mei 2000. Namanya mulai naik daun karena karyanya yang berupa lagu-lagu yang isinya sangat indah dan mewakili isi hati dari pendengar-pendengarnya.
Nadine Amiza telah menerima berbagai penghargaan diantaranya dari Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2017 dan pada tahun 2018. Dan ia dinominasikan oleh AMI Awards untuk 2 kategori penghargaan dan lewat lagu Single Tumpang, dan pada tanggal 27 November 2019 dia menerima 2 penghargaan dari AMI Music Awards 2019. Salah satu karya yang banyak digemari yaitu lagu-lagu yang ada di dalam album Selamat Ulang Tahun. Album ini dirilis melalui label rekaman Sorai pada tanggal 28 Mei tahun 2020 bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Lirik lagunya kerap kali selaras dengan kehidupan nyata tentang perjuangan, perjalanan, kehilangan, dan lain-lain. Lewat lagu-lagu dalam album ini juga ada beberapa lagu yang sangat menarik untuk didengarkan, yaitu ada lagu intro, lagu kenyang, lagu pemantua, lagu kereta ini melaju terlalu cepat, lagu beranjak dewasa, lagu bertaut, lagu cermin, lagu mendarah, dan lagu sorak-sorai. Adapun makna dari lagu cermin karya Nadine Amiza yang akan dianalisis pada makalah atau pada video kali ini, yaitu lagu Cermin merupakan salah satu lagu yang milik Nadine Amiza dalam album Selamat Ulang Tahun. Lagu ini menceritakan mengenai diri yang dulu memiliki banyak luka dan kesedihan, di mana diyakini mulai tumbuh menjadi orang yang lebih baik dan berusaha untuk berdamai dengan masa lalunya. Lirik-lirik yang ditulis mengandung arti-arti yang luar biasa. Lagu ini juga ditambah dengan menampilkan aransemen musik yang melankolis sehingga memiliki unsur yang mewah dan membuat pendengar lebih menikmati kesedihannya. Dalam lagu Cermin sendiri terinspirasi dari peristiwa yang berdekatan dengan kehidupan sehari-hari, di mana manusia kadangkala membutuhkan waktu sejenak untuk beristirahat dan belajar sekaligus introspeksi diri tentang apa yang sudah dilaluinya, melakukan perenungan seorang diri di depan cermin, atau bahkan mencari ketenangan, kemudian mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi, mencoba mengungkapkan suatu rasa perihal menghargai martabat manusia, menjadikan pengalaman sebagai guru paling besar untuk kelanjutan hidupnya. Dan lewat lagu ini juga kita diajarkan untuk bertanggung jawab mengatasi rasa sakit, kesedihan, dan trauma. Untuk itu dalam lagu Cermin itu liriknya yaitu, dengan tanganku ku bantu aku tumbuh membaru, dengan lukaku ku sisir halus rambutku yang lusuh, lama ku tatap mataku yang keruh, pergantian aku dengan dia yang dicermin, yang lebih pandai tersenyum, tertawa, bernyanyi tetap di kala terpuruk. Ini ku yang kau tahu, dengan beratku, tarik lemahku, sudah tugasku menjadi sembuh. Ku selam senyum, meleburkan yang pilu, demi menjadi aman untuk yang butuh. Pergantian aku dengan dia yang dicermin, yang lebih pandai tersenyum, tertawa, bernyanyi tetap di kala terpuruk. Ini ku yang kau tahu, ini ku yang kau tahu. Kemudian ada analisis jenis makna pada lirik lagu Cermin karya Nadine Amiza, di mana dalam lirik pertama ada kata dengan jenis makna gramatikal yang bermakna sebagai cara atau perumpamaan, dan ada kata tanganku dengan jenis makna gramatikal dan istilah, di mana berarti sesuatu anggota badan dari siku sampai ke ujung jari dan dari pergelangan sampai ujung jari yang dimiliki oleh seseorang. Di mana pada lirik pertama dengan tanganku dapat diartikan seorang yang sedang mengumpamakan sebuah tangannya, dan pada lirik kedua ada kataku bantu yang merupakan jenis makna gramatikal yang berarti menolong, dan ada kata aku merupakan jenis makna referensial karena kata aku merujuk pada seseorang atau dalam hal ini pengarang lagu ini sendiri. Dalam lirikku bantu aku berarti diri seorang yang ingin menolong dirinya sendiri. Sedangkan pada lirik ketiga ada kata tumbuh yang merupakan jenis makna leksikan, di mana berarti berkembang atau bisa berkembang tubuhnya.
Ada juga kata membaru di mana jenis makna yaitu gramatikal dan kias yang bermakna mengganti menjadi baru, memperbaiki menjadi seperti baru, ataupun seterusnya. Pada lirik ini, tumbuh membaru berarti berkembang, mengganti menjadi yang baru, atau juga bisa memperbaiki yang dulu untuk menjadi lebih baik. Sedangkan pada lirik keempat ada kata dengan, jenis makna gramatikal yang bermakna sebagai cara atau perumpamaan, dan ada kata lukaku yang merupakan jenis makna gramatikal dan kias, merupakan suatu kata yang berarti sesuatu cedera atau diri yang sedang menderita luka. Dalam lirik dengan lukaku ini berarti suatu perumpamaan adanya luka di diriku sendiri. Selanjutnya pada lirik kelima ada kata kusisir yang merupakan jenis makna gramatikal yang berarti aku sedang merapikan rambut dengan sisirnya. Lalu ada kata halus merupakan jenis makna leksikal yang berarti tidak kasar, di mana lirik kusisir halus berarti aku yang sedang menyisir rambut yang halus. Selanjutnya ada lirik keenam dengan kata rambutku merupakan jenis makna gramatikal yang berarti bulu yang tumbuh pada kulit terutama di kepala, aku atau penulis, dan ada kata yang memiliki jenis makna leksikal yang berarti sedang menyatakan bahwa kata atau kalimat berikutnya menjelaskan kata yang di depannya. Ada kata lusuh yang merupakan jenis makna kias berarti sudah kumal atau dapat juga sedang berantakan. Di mana pada lirik rambutku yang lusuh berarti rambut atau bulu pada kulit kepala yang sudah berantakan dan juga kumal. Yang ketujuh, pada kata lama merupakan jenis makna leksikal karena berarti panjang antaranya atau menunjukkan tentang waktu, dan ada kata kutatap yang merupakan jenis makna gramatikal yang memiliki arti aku atau penulis yang sedang menatap, di mana pada lirik lama kutatap berarti dirinya yang sedang menatap dengan waktu yang lama. Kemudian ada lirik ke-8 dengan kata mataku merupakan jenis makna istilah dan gramatikal yang berarti alat indera untuk melihat yang ada aku miliki. Kemudian kata yang berarti leksikal merupakan suatu yang menyatakan bahwa kata atau kalimat berikutnya menjelaskan kata yang di depannya. Kemudian ada kata keruh yang merupakan jenis makna kias yang berarti tidak jernih, di mana pada lirik mataku yang keruh berarti indera melihatnya yang disebut mata sedang tidak jernih. Kemudian pada lirik ke-9 ada kata pergantian merupakan jenis makna gramatikal, di mana kata pergantian berarti adanya perubahan. Ada kata aku merupakan jenis makna referensial yang merujuk pada seorang atau dalam hal ini pengarang lirik lagu ini sendiri. Ada juga kata dengan jenis makna gramatikal merupakan sebagai cara atau perumpamaan. Ada kata dia merupakan jenis makna referensial yang dimaknai persoalan tunggal yang dibicarakan. Dalam lirik pergantian aku dengan dia berarti seorang yang ingin berubah atau menukar dirinya dengan orang lain. Pada lirik ke-10 ada kata yang merupakan kata leksikal yang berarti sedang menyatakan bahwa kata atau kalimat berikutnya menjelaskan kata yang di depannya. Kemudian kata di merupakan jenis makna non-referensial karena berarti suatu kata depan, dan kata cermin merupakan jenis makna leksikal karena cermin berarti kaca bening yang sedang satu mukanya dicat dengan air raksa atau sebagainya, sehingga dapat memperlihatkan bayangan yang ada di depannya. Dalam lirik yang dicermin berarti menunjukkan atau menjelaskan apa yang ada di cermin. Kemudian yang ke-11 ada kata yang dan ada kata lebih dan pandai, di mana kata yang merupakan kata leksikal, kata lebih merupakan kata leksikal dan gramatikal, serta kata pandai juga merupakan kata leksikal yang berarti memiliki arti bahwa ada yang lebih pandai. Kemudian ada lirik ke-12, kata tersenyum merupakan kata gramatikal karena berarti orang yang tertawa dengan tidak bersuara. Kemudian lirik ke-13, tertawa berarti jenis makna gramatikal yang berarti orang yang sedang tidak bersedih namun dia sedang berbahagia. Kemudian lirik ke-14 ada kata bernyanyi,
merupakan jenis makna gramatikal dan kata tetap berarti jenis makna leksikal. Jadi pada lirik bernyanyi tetap merupakan seorang yang tetap bernyanyi untuk kebahagiaannya. Sedangkan pada lirik ke-15 ada kata dikala merupakan jenis makna gramatikal dan kias yang memiliki arti suatu yang terjadi bukan pada saat ini. Pada lirik ke-16 ada kata terpuruk merupakan jenis makna kias karena pada lirik terpuruk seorang atau penulis sedang merasakan tenggelam pada suatu masalah atau dia sedang pada titik terendahnya. Kemudian pada lirik ke-17 ada kata ini merupakan jenis makna non-referensial karena pada lirik ini maksudnya pada lirik ini ku yang kau tahu berarti seorang yang tahu akan apa yang sedang dihadapi aku ataupun penulis. Masih sama pada lirik ke-17 yaitu ada kataku yang berarti jenis makna referensial, kata yang, kata kau, dan kata tahu yang merupakan jenis makna leksikal. Selanjutnya pada lirik ke-18 ada kata dengan merupakan kata gramatikal dan kata beratku merupakan makna kias yang berarti memiliki makna selain berat badan, namun juga besarnya hal yang terjadi pada hidupnya. Oleh karena itu, pada lirik dengan beratku menulis menggambarkan aku atau penulis yang memiliki kekurangan namun dia tetap menerima kekurangan itu. Selanjutnya ada lirik ke-19, ada kata tarik merupakan kata leksikal yang berarti berusaha menarik dirinya, kata lemahku yang merupakan kata gramatikal yang memiliki maksud tidak kuat diri. Oleh karena itu, lirik tarik lemahku memiliki arti seorang yang sedang menarik dirinya karena sedang lemah. Kemudian pada lirik ke-20 ada kata sudah dan kata tugasku, di mana kata sudah merupakan kata leksikal sementara kata tugasku merupakan kata gramatikal. Di mana pada lirik ini sudah tugasku berarti dia sudah tahu apa yang harus dia sudah janjikan. Kemudian pada lirik ke-21 ada kata menjadi merupakan kata gramatikal dan kata sembuh merupakan kata istilah. Di mana pada lirik menjadi sembuh berarti suatu yang sudah dipilihnya untuk sembuh, sedangkan untuk lirik ke-12 ada kata kusulam dengan jenis makna kias yang berarti dia mengubah sesuatu. Kemudian ada kata senyum merupakan kata leksikal yang memberitahukan bahwa senyum atau tertawa dengan tidak bersuara, di mana dalam lirik kusulam senyum berarti orang yang mengubah senyumnya. Sementara untuk lirik ke-23 ada kata meleburkan, di mana kata ini merupakan kata jenis makna kias yang berarti menghilangkan, ada kata yang merupakan kata leksikal, dan ada kata pilu merupakan kata kias yang berarti penulis sedang sedih, sehingga tidak bisa masuk dalam kemeram. Untuk keterangannya sendiri, pada lirik meleburkan yang pilu berarti penulis akan menghilangkan hal-hal yang membuatnya sedih. Kemudian di lirik ke-24 ada kata demi dan kata menjadi, di mana kata demi merupakan jenis makna non-referensial dan kata menjadi merupakan jenis makna gramatikal, di mana kata demi memiliki kesiapan untuk melayaninya lagi, dan dapat pula diartikan bahwa dari lirik demi menjadi itu bermakna suatu yang dipilih akan disiapkan atau dikerjakan dengan baik. Kemudian ada lirik ke-25 yaitu ada kata aman, yang, dan butuh yang merupakan jenis makna leksikal dengan keterangan bahwa lirik aman untuk yang butuh berarti kita harus bisa membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Selanjutnya untuk lirik ke-26 ada kata pergantian yang merupakan jenis makna gramatikal, kata aku jenis makna referensial, dan kata dengan jenis makna gramatikal, serta kata dia merupakan jenis makna referensial dengan keterangan bahwa pada lirik pergantian aku dengan dia berarti seorang yang ingin berubah untuk atau menggantikan dirinya dengan orang lain. Sedangkan pada lirik ke-27 ada kata yang kata di dan cermin, di mana kata yang merupakan kata leksikal, kata di merupakan kata
Gramatikal, kata cermin merupakan kata gramatikal di mana pada lirik ini yang dicermin berarti menunjukkan atau menjelaskan apa yang ada di cermin. Selanjutnya ada pada lirik ke-28 yaitu kata yang, kata lebih, kata pandai, di mana ketiga kata ini merupakan jenis makna leksikal, yang berarti pada lirik yang lebih pandai memiliki arti bahwa ada orang yang lebih pandai. Selanjutnya ada pada lirik ke-29, kata tersenyum merupakan jenis makna gramatikal dengan arti bahwa orang yang tertawa dengan tidak bersuara. Selanjutnya pada lirik ke-30 ada kata tertawa merupakan jenis makna gramatikal dengan keterangan bahwa tertawa berarti orang yang sedang tidak bersedih namun dia sedang berbahagia. Pada lirik ke-31 ada kata bernyanyi yang merupakan jenis makna gramatikal, kata tetap merupakan jenis makna leksikal di mana kedua kata ini bisa berarti yaitu pada kalimat bernyanyi tetap berarti seorang yang tetap bernyanyi untuk kebahagiaannya. Selanjutnya ada lirik ke-32 di mana ada kata dikala yang merupakan jenis makna gramatikal dan leksikal yang berarti sesuatu yang terjadi bukan apa pada saat ini. Lirik ke-33 ada kata terpuruk yang memiliki jenis makna kias di mana terpuruk sendiri berarti seorang atau penulis sedang merasakan tenggelam pada suatu masalah atau dia sedang ada di titik terendahnya. Kemudian untuk lirik ke-34 atau lirik terakhir ada kata ini yang merupakan jenis makna non-referensial, kataku jenis makna referensial, kata yang jenis makna leksikal, kata kau merupakan jenis makna leksikal juga, serta kata tahu yang merupakan jenis makna leksikal juga. Di mana pada lirik ini ku yang kau tahu berarti seseorang yang tahu akan apa yang sedang dihadapi aku atau penulis. Selanjutnya ada pada bab 4 yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda atau lambang. Jadi bisa dikatakan semantik merupakan bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna, arti, dan bahasa. Dalam semantik terdapat berbagai jenis makna, diantaranya ada makna leksikal, gramatikal, referensial, non-referensial, denotatif, konotatif, kata, istilah, konseptual, asosiatif, idiomatikal, dan peribahasa, serta kata kias. Dengan adanya berbagai jenis makna, kita dapat menganalisis dan mengetahui jenis makna yang salah satunya ada pada lirik lagu, di mana pada kesempatan kali ini penulis mencoba menganalisis jenis makna yang terdapat pada lagu berjudul Cermin karya Nadine Amizah. Dalam lagu Cermin merupakan salah satu karya dari Nadine Amizah yang ada dalam album pertamanya yaitu album Selamat Ulang Tahun. Nadine Amizah sendiri merupakan salah satu penyanyi muda Indonesia kelahiran 28 Mei 2000. Lagu ini berisi perenungan seorang diri di depan cermin atau bahkan mencari ketenangan kemudian mengambil pelajaran dari setiap peristiwa dan mencoba mengungkapkan suatu rasa perihal menghargai martabat manusia, menjadikan pengalaman sebagai guru besar bagi kelahiran hidupnya. Selanjutnya untuk jenis makna yang ditemukan oleh penulis sendiri pada lagu ini diantaranya ada makna leksikal, gramatikal, referensial, non-referensial, istilah, dan kias. Di mana jenis makna yang sering digunakan pada lagu ini yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Adapun saran yang bisa diambil dari makalah ini yaitu setelah menuliskan makalah ini, penulis berharap membaca makalah ini dapat mengambil nilai-nilai baik yang ada dalam lagu Cermin. Dengan adanya makalah ini bisa menjadikan bahan referensi bagi teman-teman untuk membuat analisis mengenai jenis makna. Selain itu, diharapkan untuk analisis selanjutnya juga dapat ditemukan jenis makna lainnya yang ada pada lagu yang sama yaitu lagu Cermin ataupun pada lirik-lirik lagu lainnya. Lewat makalah ini juga penulis mengambil beberapa materi lewat internet dan lewat PPT yang telah disampaikan pada saat presentasi, di mana untuk dari internet sendiri
Penulis mengambil dari serupa ID di mana di dalamnya berisi tentang pengertian jenis makna dan analisis makna. Kemudian pada linguistik ID, penulis menggunakan jenis-jenis makna dalam semantik lengkap dengan contohnya sebagai bahan referensi juga, serta untuk lirik lagu Cermin sendiri diambil dari kapanlagi.com. Sementara untuk materi-materi lainnya juga diambil dari poin yang telah kami sampaikan dari kelompok 1 pada presentasi sebelumnya, yaitu tentang materi pengertian jenis dan penerapan analisis dalam wacana puisi penerimaan karya Khairil Anwar. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.